Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, damai sejahtera buat kita semuanya. Kita kembali dalam ibadah online GSKI Pantai Indah Kapuk. Kita akan memulai ibadah kita persiapkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Telah kami alami, Tuhan Engkau setia bagi kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, layakan kami, ampuni setiap ketidaktepatan kami di hadapan-Mu. Saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan, meminta belas kasihan-Mu Tuhan, turun atas setiap kami. Bahkan ibadah ini mulai dari awal pertengahan kepada akhirnya, biarlah Tuhan yang ambil alih. Roh Kudus Engkau bekerja bagi setiap kami. Apapun keberadaan umat-Mu saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami. Kami taruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami siap menyembah memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami rindu datang menyembah Tuhan. Kami ingin setiap hari kami beribadah di hadapan Tuhan. Dengan setiap perbuatan, setiap ucapan kami, biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian. Haleluya. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata dalam syair dan nada. Menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, dimanapun ku berada. Dengan tulus katakan di hadapan Tuhan, menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata dalam syair dan nada. Menyembah
kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata dalam syair dan nada, menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada, dengan perbuatan setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa, dimanapun ku berada, menyembah Bapa, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, umat Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kita menyembah bersama-sama. Katakan, Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau Allah yang besar dalam setiap perkara. Haleluya, haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Bapa. Roh Allah yang ada di dalam diri kami menyembah kepada-Mu. Haleluya, haleluya, segala pujian syukur bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau penguasa hidup kami. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar bagi kami, Engkau Allah yang mulia. Mari umat Tuhan, kita katakan dengan tulus, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Amin, amin. Kita bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Bapak Ibu siapkan hatimu, bebaskan hatimu dari segala beban berat yang ada, segala persoalan pergumulan. Nyatakan pujianmu di hadapan Tuhan dengan sukacita, dengan tulus di hadapan Tuhan kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Kita tepuk tangan sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Soraklah
biarlah kita hidup di dalam keselamatannya Tuhan. Kita belajar menyenangkan Tuhan di setiap waktu. Kita rindu setiap hari untuk menyenangkan Tuhan. Seperti rusa merindukan kasih setianya. Haleluya. Seperti rusa merindukan semuanya. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu dengan sepenuh hati kita. Dengan tulus di hadapan Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang Menyembahmu. menyembahmu Tuhan. Seperti rusa. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang menyembahmu Tuhan. Sekalipun Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Katakan. gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Tuhan gunung batu kami. gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Mari umat Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang menyembahmu Tuhan. Sekalipun Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun dagingku dan hatiku
Kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa. Biar setiap kebenaran yang kami terima bisa mengubah kami dan melayakkan kami di hadapan-Mu. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Di minggu pagi ini kembali kita bertemu untuk belajar firman kebenaran. Kalau kita masih diberi waktu yang tersisa dalam hidup kita ini, kita harus menggunakannya semaksimal mungkin. Itulah rasa syukur kita dalam meresponi anugerah Tuhan. Ya. Pagi ini kita akan belajar bagaimana kita harus mengabarkan kabar baik itu, siapapun kita. Baik yang mengaku hamba Tuhan maupun yang mengaku profesional. Sebab semua kita adalah hamba Tuhan. Kita akan belajar dari Rasul Paulus, bahkan kita belajar dari Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami pagi ini, agar kami mengerti bagaimana mengkomunikasikan Injil, kabar baik. Bagaimana bisa memenangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ajari kami, ampuni kesalahan kami yang selama ini, agar kami tidak mengulanginya lagi. Jadikan pagi ini pagi yang penuh berkat, penuh kebenaran firman-Mu. Agar setiap kami yang mendengar, dimanapun kami berada, bahkan sampai ujung bumi, boleh mengerti dan mengalami perubahan yang nyata. Terima kasih Bapa, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kehidupan manusia semakin kompleks. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan Adam di Taman Eden, tentu saja hari ini semakin kompleks dan rumit. Budaya manusia sudah berkembang demikian rupa. Kalau dahulu Adam hanya diberi tugas memelihara bumi dengan bercocok tanam dan sebagainya. Hari ini situasinya sudah semakin kompleks. Budaya manusia sudah berkembang, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, kesenian, kesehatan, iptek, dan lain-lain. Ada banyak bidang di mana kita bertemu dengan bidang-bidang itu setiap harinya. Ya. Nah, ini merupakan satu tantangan bagi bagaimana kita hidup benar di tengah-tengah budaya yang semakin rumit ini. Sebenarnya kita bicara soal etika Kristen. Ya. Dan bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Menginjil itu tidak hanya lewat mulut, lewat kehidupan kita. Makanya menjadi saksi, ya, saksi hidup. Seringkali yang terjadi adalah ketika kita hidup sehari-hari, seringkali yang terjadi adalah bidang-bidang tadi dibenturkan satu sama lain. Misalnya, iman seringkali dibenturkan dengan iptek. Seolah-olah ilmu pengetahuan dan teknologi itu berlawanan dengan iman. Padahal semua yang ada di bumi ini itu asalnya dari Tuhan. Padahal semuanya itu adalah mandat dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya menguasai isi bumi, supaya memelihara isi bumi. Supaya membangun bumi. Membangun bumi tentu saja membangun budaya. Budaya. Nah, dalam hal ini budaya manusia sudah semakin maju, tetapi meleset dari kehendak Tuhan.
Jadi seharusnya semua bidang yang ada itu merupakan suatu ekspresi dari iman manusia. Jadi jangan memisahkan, oh kalau yang ibadah itu rohani itu hanya di gereja, kegiatan rohani. Bukan, kita tidak boleh memisah-misahkan antara kegiatan yang satu dengan yang lain. Seharusnya semua itu merupakan ekspresi iman kita dalam menunjukkan respon kita, dalam menunjukkan percaya kita kepada Tuhan. Segala sesuatu kulakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, supaya berkenan bagi Tuhan. Sebenarnya itu. Tetapi yang terjadi memang berbeda. Mula-mula di Eden, seluruh kegiatan itu rohani di Eden. Karena merupakan perintah Tuhan. Tidak ada pemisahan antara yang rohani dan sekuler, semuanya rohani. Tetapi di Eden ada larangan. Buah itu jangan kamu makan. Nah, itulah yang tidak rohani kalau kamu makan buah itu. Tapi semua hal, bekerja, memelihara taman dan sebagainya itu rohani. Pengertian ini sangat penting. Sebab kalau pengertian ini tidak dimengerti dengan benar, maka hidup kita meleset. Ya. Karena Tuhanlah yang memiliki bumi dan segala isinya. Harusnya seluruh kegiatan itu rohani. Mazmur 24 ayatnya yang pertama. Coba kita baca Mazmur pasal 24 ayatnya yang pertama. Saya bacakan ya. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Semuanya milik Tuhan sebenarnya. Jadi semua kegiatan yang ada di bumi ini dan segala isinya harusnya rohani. Mengapa menjadi sekuler? Karena dilakukan tidak dalam rangka kehendak Tuhan. Nah, ini masalah memang. Dosa melahirkan dualisme. Dosa melahirkan kegiatan yang rohani dan sekuler terpisah. Padahal tadinya semua kegiatan itu rohani. Hari ini banyak orang pada umumnya beranggapan bahwa kalau di gereja itu kegiatannya selalu rohani, padahal tidak. Ada banyak kegiatan yang Tuhan tidak suka. Kalau Tuhan tidak suka itu berarti bukan rohani, meskipun agamawi. Sebaliknya kegiatan di luar gereja kalau itu menyenangkan Tuhan, maka itu adalah kegiatan rohani. Hari ini kalau kita perhatikan budaya suatu suku bangsa sudah tercampur dengan berbagai unsur. Inilah yang harus diwaspadai. Di dalam suatu budaya manusia, di dalamnya mengandung sebagian kebenaran. Tentu misalnya dalam budaya manusia sebagian besar atau hampir semuanya di dunia ini mengajarkan hormatilah orang tuamu. Tidak ada satu budaya pun yang mengajarkan bencilah orang tuamu. Tentu tidak ada. Itu sebenarnya kebenaran. Masih ingat 10 firman Tuhan? Hormatilah ayah dan ibumu. Sebenarnya dalam kata hormat itu terkandung kata kasih. Cintailah ayah ibumu. Nah, dalam seluruh budaya ada unsur itu, artinya itu kebenaran, cuma sebagian. Nah, dalam suatu tradisi atau budaya suatu suku bangsa, biasanya nilai-nilai kebenaran ini tercampur dengan banyak hal. Tercampur dengan adat istiadat, dengan seni, dengan tradisi, dengan penyembahan-penyembahan berhala, dengan penyembahan-penyembahan terhadap roh nenek moyang, dan sebagainya. Itulah yang dinamakan sinkretisme, campuran antara yang kebenaran dan kepalsuan, campuran. Nah, ini menyebabkan budaya zaman ini
tidak bisa diterima 100% dalam kacamata kebenaran Injil. Hati-hati, tidak semua budaya bisa diterima. Ada unsur-unsur di dalamnya yang mengandung penyembahan, yang itu harus ditolak. Itulah yang ditolak oleh Tuhan Yesus, bahwa kalau manusia terikat pada tradisi, ia tidak layak bagi Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kita menjadi saksi Kristus, kita harus mengerti bagaimana mengkomunikasikan kabar baik supaya efektif, tanpa melakukan kompromi, tanpa melakukan sinkritisme, mencampur dengan kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Di zamannya Alkitab, itu sudah terjadi bahwa kebenaran itu dibungkus oleh budaya misalnya, oleh bahasa, oleh tradisi, pakaian dan sebagainya. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, di Alkitab itu pakaiannya pakaian zaman itu, tradisinya tradisi zaman itu, budayanya budaya zaman itu, bahasanya bahasa zaman itu. Nah, hari ini kita harus mengekstrak kebenarannya. Sedangkan tambahan-tambahannya itu tidak perlu diekstrak kecuali memang ada gunanya. Misalnya, kita tidak perlu belajar pakaian dahulu pakaiannya Tuhan Yesus bagaimana ya. Kita harus meniru jubahnya. Tidak. Karena itu bagian dari budaya, bukan kebenaran intinya. Yang kita harus ambil adalah intinya, inti kebenaran. 10 firman Tuhan itu adalah inti kebenaran. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus ditanya, hukum yang terutama itu apa Tuhan? Pertanyaan sepanjang masa ini gak ada yang bisa jawab, jawabannya macam-macam. Tetapi tuntas ketika Tuhan Yesus menjawabnya. Hukum yang terutama yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap yang ada pada kita. Dan yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Disitulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 10 firman Tuhan itu menjadi 2 itu menjadi 1 hukum yang terutama. Nah, jadi kalau kita berhadapan dengan suatu tradisi atau suatu budaya, bagaimana kita mengkomunikasikan Injil, kita harus memakai prinsip yang utama itu, yaitu kasih. Sedangkan budaya-budaya yang sesuai, yang masih baik, bisa diterima. Yang tidak sesuai harus ditolak. Tetapi kita harus menjalankannya dengan cerdas, tetapi tulus. Ya, Rasul Paulus sangat mengerti hal ini. Coba kita baca perlahan perikop berikut. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 27. Kita harus baca perlahan. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 27. Bapak Ibu kita akan baca sesuai konteksnya ya, perhatikan baik-baik. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Paulus itu bebas, bukan hamba dia. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Meskipun ia bukan hamba, ia menjadikan dirinya hamba bagi semua orang. Melayani semua orang. Kenapa? Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini Paulus. Ini salah satu bentuk kontekstualisasi. Bagaimana mengkomunikasikan keselamatan. Yaitu aku mau menjadikan diriku hamba bagi semua orang. Meskipun aku bukan hamba. Supaya orang itu menang. Supaya orang itu dimenangkan. Supaya sebanyak mungkin orang kita menangkan.
Inilah cara kontekstualisasi. Ya, ayat berikutnya 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Kalau Rasul Paulus menghadapi orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi. Kenapa? Supaya komunikasinya lancar. Mengapa? Supaya aku bisa menjadi berkat. Pakai bahasa apa? Bahasa Yahudi yang dipakai hari itu. Misalnya bahasa Aram. Itulah kebenaran. Kebenaran harus disampaikan semudah mungkin. Itulah kebenaran. Bukannya harus bahasa asli, orang gak mengerti. Harus dihafal meskipun tidak mengerti. Salah itu. Jadi di antara kita jangan ada yang berdoa harus bahasa Ibrani. Hafalan tapi tidak mengerti. Salah itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di peristiwa Pentakosta, Roh Kudus menerjemahkan apa yang para rasul khotbahkan ke dalam bahasa manusia masing-masing. Bukan bahasa roh, ke bahasa manusia masing-masing, bahasa asing. Belajar yang masih berpikir bahwa itu bahasa roh. Bukan. Ketika para rasul di peristiwa Pentakosta, Roh Kudus turun, lalu para rasul berkhotbah. Pakai bahasanya sendiri pasti para rasul. Tetapi orang Arab mendengarnya dalam bahasa Arab. Orang Galilea mendengarnya dalam bahasa Galilea. Orang Mesopotamia mendengarnya dalam bahasa Mesopotamia. Kebenaran harus diterjemahkan ke dalam bahasa seluruh dunia. Supaya banyak orang mengerti dan diselamatkan. Amin ya. Kebenaran harus dipermudah, bukan dipersulit. Kalau ada ajaran yang mempersulit, itu pasti asalnya dari setan. Kebenaran itu harus dikontekstualisasikan, supaya mendarat di bumi, supaya manusia diselamatkan. Kita lanjutkan ya ayatnya. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ingat, Rasul Paulus tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Seolah-olah seperti. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi begini loh Bapak Ibu. Rasul Paulus kalau berhadapan dengan orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Rasul Paulus tidak begini, kamu sesat. Tidak begitu. Seolah-olah Rasul Paulus hidup di bawah hukum Taurat. Bukan kompromi ya, ini sementara. Seolah-olah saja. Supaya komunikasi itu terjadi. Hari ini kalau ada orang baru percaya, ingat baik-baik prinsip ini. Ada banyak orang tua yang mengeluh, mengatakan demikian. Pak, anak saya sejak mengaku percaya, saya disetan-setankan Pak. Jadi orang tuanya masih berdoa agama lama. Anaknya yang baru Kristen, wah papa menyembah setan, begitu. Waduh, ini salah loh, tidak punya etika itu namanya. Tidak boleh. To the point seperti itu berarti tidak cerdas. Kita harus cerdas tapi tulus. Perhatikan cara Rasul Paulus. Ayat berikutnya ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Rasul Paulus nih ngikut gitu. Dia cerdas tapi tulus. Ya. Ini luar biasa nih. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hebat ya Rasul Paulus ya. Ia bersedia menjadi apa saja. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Luar biasa ya.
supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Artinya bagi semua orang aku bisa jadi apa saja. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Supaya aku mendapat bagian dalamnya. Luar biasa ya Rasul Paulus ya. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi seperti pertandingan yang mau menang itu cuma satu orang, dalam pertandingan itu kita harus berusaha supaya menang. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi sebenarnya kita semua harus menguasai diri dalam segala hal. Kapanpun, dimanapun, dalam segala hal kita harus menguasai diri. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Orang itu ikut pertandingan itu, perlombaan itu, supaya dapat mahkota yang fana, piala fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu perhatikan konteksnya. Untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, artinya yang menentukan kemenangan siapa? Manusia atau Tuhan? Tuhan, ini konteksnya. Nah, barulah ayat ini menjelaskan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi Rasul Paulus berlari dengan tujuan untuk memperoleh mahkota yang abadi tadi. Nah, barulah ayat 27-nya dijelaskan demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat 27 ini. Supaya jangan aku sendiri ditolak. Saya perhatikan banyak komentari para teolog mengartikan itu sebagai ditolak manusia katanya. Salah, itu ditolak Tuhan. Itu orang yang membela doktrinnya. Doktrin yang mengatakan Tuhan menentukan segalanya, yang ini selamat, yang ini enggak. Calvinisme, John Calvin. Dipas-pasin gitu. Sudah jelas Paulus berlari ingin memperoleh mahkota abadi. Tuhan yang dihadapi, hakimnya. Paulus takut ditolak Tuhan. Tidak takut ditolak manusia. Jangan ngerubah-rubah Alkitab. Jangan cocokologi. Ngepas-ngepasin dengan doktrin Calvinisme itu pasti. Ditolak ini teks aslinya jelas adokimos. Artinya tidak memenuhi syarat. Jangan aku sendiri tidak memenuhi syarat. Jangan aku sendiri tidak layak. Jangan aku sendiri nilainya rendah. Begitu loh artinya adokimos. Perhatikan kalau baca itu harus sesuai konteks. Paulus itu tidak takut ditolak manusia. Galatia 1 ayat 10. Ia ingin berkenan kepada Tuhan, bukan manusia. Baca. Paulus sudah sering ditolak manusia. Bahkan dianiaya. Paulus tidak takut. Paulus kebaskan debu ketika ada orang menolaknya. Tapi Paulus bersedia melakukan apapun kalau manusia itu tidak menolak. Tapi kalau menolak, Paulus menebaskan debu, ditinggal orang itu. Jadi Paulus bersedia melakukan segala sesuatunya, kontekstualisasi, sehingga orang itu dimenangkan. Tapi kalau orang itu tidak bisa dimenangkan, menolak, ditinggal sama Rasul Paulus. Perhatikan itu konteksnya. Kalau Bapak Ibu jujur, mau belajar kebenaran, harus mengaminkan.
Kalau tidak ya risiko ditanggung sendiri. Ya, ini sudah jelas pada konteksnya. Rasul Paulus melakukan hal ini, metode kontekstualisasi yang hebat ini dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan melakukan kontekstualisasi untuk menyelamatkan manusia? Perhatikan baik-baik, Elohim, Allah yang maha tinggi, memberikan dirinya. Kontekstualisasinya begitu. Ia meninggalkan kemuliaannya. Ia menghancurkan dirinya supaya bisa menjadi manusia. Ia mengosongkan dirinya. Ia meninggalkan kemuliaannya. Ia mengambil rupa seorang hamba. Ia menjadi sama dengan manusia. Inilah kontekstualisasi sepanjang zaman yang paling hebat. Yang maha tinggi menjadi manusia. Supaya kita semua bisa melihatnya. Supaya kita semua bisa belajar langsung daripadanya. Supaya komunikasinya menjadi komunikatif. Menjadi jelas. Tidak salah lagi. Menjadi mudah dimengerti. Itu tujuan kontekstualisasi. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Digarisbawahi, menjadi sama dengan manusia. Ya. Ditegaskan lagi dalam Ibrani 2 ayat 17. Yang dalam segala hal harus disamakan dengan saudara-saudaranya, dengan manusia maksudnya. Dalam segala hal disamakan. Jadi jangan bertanya, oh tapi itu Pak, dia bisa berjalan di atas air karena ialah 100%. Salah, bukan begitu alasannya. Ia disamakan 100% dengan siapa saja. Kok bisa berjalan di atas air? Karena ditopang oleh kuasa Bapaknya. Kalau kita diberi kuasa hari ini, kita pun bisa. Tapi kita tidak diberi kuasa untuk berjalan di atas air. Tapi kita diberi kuasa untuk mengusir setan, membinasakan pekerjaan iblis. Bisa? Bisa. Katakan amin. Ya. Ayo punya pengertian yang benar. Ya. Gereja dan kita semua dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Agar banyak jiwa dimenangkan. Kontekstualisasi ini penting. Banyak orang menginjil ngawur, asal, nekat gitu. Enggak efektif. Harus melakukan kontekstualisasi, penting. Mengapa? Satu, karena kebenaran supaya dapat diterima lebih mudah oleh penerimanya. Tuhan Yesus kalau tetap ada di surga, dia mengutus nabi-nabinya, para rabi. Enggak jelas ajarannya. Tapi Tuhan datang sendiri mengajar dengan perumpamaan, dengan berbagai ajaran, sehingga manusia mengerti. Yang kedua, kebenaran menjadi hidup kalau kita lakukan kontekstualisasi. Jadi jangan kita menginjil tidak ada buktinya, harus ada buktinya. Seperti Tuhan memberikan diri menjadi manusia yang nyata. Sehingga kebenaran menjadi hidup di dalam hidupnya manusia itu. Komunikatif kan? Menjadi nyata, bukan teori. Banyak orang berteori. Ada banyak ajaran cuma teori. Tapi Tuhan kita turun ke bumi. Memberikan dirinya secara nyata. Itu bukan dongeng. Itu bukan dongeng. Itu bukan mitos. Sejarah historis mencatat bahwa ada yang namanya Yesus pernah disalib di Israel. Bahwa ada yang namanya Yesus digantung di kayu salib. Bahkan semua sejarawan menulis, termasuk sejarawan yang tidak percaya Yesus pun menulis fakta itu. Apa yang harus kita lakukan? Seperti Rasul Paulus, kita meneladani Tuhan Yesus.
kita harus memberikan diri. Seperti Rasul Paulus juga. Aku menjadi segala-galanya bagi semua orang. Agar banyak orang diselamatkan. Tapi kalau orang itu menolak, ku gebaskan debu. Jangan buang waktu terhadap orang yang tidak mau menerima berkat. Kita semua harus jadi saksi Kristus, Bapak Ibu. Banyak orang tidak menghayati bagaimana Tuhan Yesus sambil memikul salibnya berjalan menuju Golgota. Ia dicambuk, ia berjalan di jalan terjal berdebu, langkahnya tertatih-tatih, ia pikul salibnya, lukanya menganga, nyeri. Kita kalau ingat hal itu, kita menangis, Bapak Ibu. Tuhan, ampuni kami semua. Bapak Ibu sekalian, di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, Anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapak Ibu sekalian, seandainya Tuhan tidak berjalan ke Golgota, kitalah yang akan binasa. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita boleh hidup mendengar firman kebenaran, masih punya sisa hidup, ini adalah anugerah yang tak terkira besarnya. Jangan sia-siakan anugerah. Hidup hanya satu kali. Waktunya singkat. Sebab berlalunya buru-buru. Rata-rata umur kita 70-80 tahun. Kalau umur panjang 90-100 tahun. Semuanya fana. Jangan terikat pada dunia ini. Hari itu ketika Tuhan Yesus bersama para muridnya, ia melakukan perjamuan terakhir. Dan ia memerintahkan setiap orang yang percaya untuk melakukan hal yang sama. Hal itu kita lakukan untuk memperingati kematian Tuhan. Untuk mengingatkan manusia sepanjang zaman. Sampai akhir zaman nanti, bahwa ada yang namanya Tuhan Yesus Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Itu bukti bahwa ini adalah nyata. Tradisi yang diturunkan turun-temurun, perintah Tuhan Yesus sendiri. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati. Kita akan segera melakukan perjamuan kudus.
Bapak Ibu siapkan hati, pikiran, siapkan roti, siapkan anggur, jika tidak ada boleh pakai teh, atau boleh pakai minum apa saja. Tapi yang penting sikap hati kita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kalau kami boleh melakukan perintah Tuhan Yesus untuk melakukan perjamuan kudus seperti 2000 tahun yang lalu Tuhan melakukan dengan para rasul untuk mengingat akan kematian Tuhan. Bapa di surga, berkati roti dan anggur di tangan kami ini agar menjadi berkat bagi kami semua, agar menjadi berkat bagi semua orang yang mengikutinya dan melihatnya. Kiranya apa yang kami lakukan menyenangkan hati Bapa di surga, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, ikuti, mari kita turunkan, ikuti pengakuan berikut ini. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan seluruh hidupku sampai selama-lamanya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, mari kita berubah. Tuhan Yesus sudah menderita, bahkan rela mati buat kita. Sesungguhnya ia menderita di kayu salib untuk kita. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi jangan sia-siakan hidup ini. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa,
padamu.